Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Balik lagi bersama saya Nurul Hadi Fauzi di channel Ngapakpedia. Oke, hari ini tanggal 30 Agustus dan besok artinya tanggal 31 Agustus. Dan sebelumnya saya sudah upload video tentang yang harus dilakukan operator sekolah ya, sebelum cut off dana BOSP ya. Ini videonya sudah saya upload. Silakan teman-teman simak ya. Kemudian pada video kali ini kita akan membahas ini teman-teman ya. Yaitu kalau sudah melakukan hal-hal yang tadi saya sampaikan sebelum cut off, itu kita perlu tahu siswa yang dihitung menerima dana BOSP itu siswa yang bagaimana. Karena ternyata masih banyak teman-teman operator yang ngertinya cuma sinkron, yang penting sinkron gitu ya, sehingga takutnya teman-teman sinkronnya mepet dan siswanya malah tidak jadi menerima dana BOSP atau terhitung sebagai penerima dana BOSP ya. Khususnya BOSP tahun 2025 tentunya ya. Oke, jadi yang pertama itu teman-teman harus sudah sinkronisasi, itu wajib ya. Sekolah wajib sinkronisasi sebelum 31 Agustus 2024 atau mentok-mentoknya ya tanggal 31 Agustus harus sudah sinkron ya. Itu wajib, tidak boleh tidak, harus sudah sinkron. Kemudian yang kedua, jumlah siswa yang dihitung penerima dana BOSP tahun 2025 adalah data per 31 Agustus 2024 setelah sinkronisasi Dapodik ya. Jika teman-teman misalnya di tanggal 20 Agustus sudah sinkron siswanya 100. Kemudian tanggal 30 karena ada yang masuk siswanya ya, ada masuk lagi sinkron lagi siswanya berjumlah 103. Ya, artinya yang terhitung sebagai penerima dana BOS adalah siswa yang 103 tersebut. Karena yang paling akhir menjelang 31 Agustus. Nah, itu data siswa yang dihitung sebagai penerima dana BOS. Atau misal pas tanggal 30 Agustus sinkron siswanya 100. Kemudian tanggal 1 September kalian sinkron lagi ada siswa masuk 5 menjadi 105. Artinya yang terhitung penerima dana BOS tetap yang 100 karena yang 5 itu sudah melewati cut off penghitungan penerimaan dana BOSP. Begitu ya. Jadi patokannya adalah tanggal 31 Agustus 2024 itu terakhir jumlah siswanya berapa. Tidak harus sinkron di tanggal tersebut. Yang penting jika memang seperti saya terakhir sinkron tanggal 20 Agustus ya. Kemudian karena tidak ada perubahan jumlah siswa ya sudah, dan tidak ada perubahan di Dapodik ya sudah, tidak harus memaksa sinkron lagi. Intinya kalau teman-teman sudah sinkron dan tidak ada perubahan jumlah siswa, ya sudah tidak perlu disinkron ulang di tanggal 31. Kasih kesempatan ke sekolah lain yang belum sinkron agar servernya tidak ngeblank gitu ya. Itu terkait sinkronisasi. Kemudian siswa yang dihitung penerima BOSP itu siswa yang seperti apa? Yang pertama harus masuk di Verval PD ya. Kemudian sudah terbit NISN sebelum 1 September 2024 jam 00.00. Artinya misal teman-teman ada siswa baru masuk Dapodik kemudian baru tersinkron tanggal 31 Agustus ya, sinkronnya tanggal 31 Agustus kemudian NISN-nya belum keluar Pak sampai tanggal 1 September. Ya, kemungkinan tidak akan menerima BOSP, tidak terhitung ya, karena kan syaratnya harus sudah ada NISN per 31 Agustus tersebut. Nanti saya kasih tunjuk buktinya. Kemudian yang ketiga, tidak residu NISN ganda dengan siswa aktif. Kalau ganda dengan siswa tidak aktif itu tidak masalah, tapi kalau sama-sama ganda dengan siswa yang sama-sama aktif, sebaiknya teman-teman segera selesaikan masalah residu NISN tersebut sesuai video Ngapakpedia yang ini ya. Masalah NISN itu banyak. Ini nih. Residu NISN, mengatasi residu NISN di Verval PD.
Baik NIS kosong, ganda, ganda dengan sekolah lain, dan lain sebagainya, semuanya sudah saya rangkum di video ini, teman-teman. Silahkan disimak ya. Kemudian ini contohnya, kemarin saya ada chat dengan teman operator, pesannya begini, "Aku penasaran kok siswa 17 yang keluar bosnya 10 saja, padahal sinkron tidak telat, ya. NISN sudah keluar." Saya nanya, "Lah kok bisa? Waktu NISN keluar sebelum tanggal 31 enggak tuh?" Lah itu dia makanya aku mau mastiin. Tahap 1 NISN keluar 10. Tahap 2 NISN udah keluar semua. Artinya ini tahap 1 itu BOSP-nya ya. Nah, tahap 2 NISN sudah keluar semua dari 17. Artinya waktu tanggal 31 ini yang ada NISN-nya cuma 10, teman-teman. Ya. Setelah BOSP tahap 2, NISN-nya 17, yang 7 sudah keluar. Tapi BOS keluarnya sejumlah siswa 10 saja. Nah, kalau gitu kasusnya, itu teman-teman perlu pahami bahwa nominal tahap 1 akan sama persis dengan nominal tahap 2, ya. Artinya begini, misal NISN-nya, siswa yang ada NISN-nya itu di tahap 1 per 31 Agustus ya, itu 50 siswa. Kemudian setelah 31 Agustus lewat, ada beberapa siswa baru yang NISN-nya keluar lagi. Misalnya jadi 55 siswa yang punya NISN. Tetap nanti dana BOSP tahap 1 maupun tahap 2-nya tetap menghitungnya adalah yang tanggal 31 tersebut, yang 50 siswa. Jadi tidak ngaruh walaupun NISN-nya sudah keluar, tapi kalau keluarnya melebihi tanggal 31 Agustus ya tidak terhitung penerima dana BOSP, teman-teman. Jadi segera dicek ya apakah NISN-nya sudah keluar atau belum. Gitu, teman-teman ya. Kita lanjutkan tambahan terkait BOSP tahun 2025. Yang pertama, cut off 31 Agustus 2024 itu besok ya. Itu untuk perhitungan siswa yang menerima dana BOSP baik tahap 1 maupun tahap 2 untuk tahun 2025. Nominalnya akan sama persis baik tahap 1 maupun tahap 2 ya. Jika tidak ada pengurangan karena keterlambatan laporan BOSP tahap sebelumnya. Kan sudah pernah disampaikan ya, kalau laporannya telat akan ada potongan gitu teman-teman. Ini juga perlu diperhatikan. Yang kedua, meskipun sudah sinkron, ya misalnya kalian tenang-tenang aja nih, oh aku sudah sinkron tanggal 31 Agustus. Tetapi BOSP 2025 juga dipengaruhi oleh laporan BOSP 1 tahun, yaitu tahun 2024 di Arkas. Itu wajib selesai sampai tutup PKU Desember 2024 sebelum 31 Januari 2025. Jadi nanti awal tahun pastikan Arkasnya sudah tutup buku sampai bulan Desember. Jadi kalau teman-teman sudah sinkron tanggal 31 Agustus nih, tapi BOSP-nya tidak ada laporannya di Arkas, ya tidak bisa menerima dana BOS ya. Nanti dana BOS-nya sama saja tidak akan turun. Jadi syaratnya itu siswanya itu sudah tersinkron, kemudian dana BOS-nya, laporannya sudah selesai di Arkas untuk periode tahun 2024 gitu teman-teman ya. Jadi seperti itu untuk perhitungan dana BOS tahun 2025 nanti ya. Silakan diperhatikan apakah siswanya sudah sesuai di formal PD, NISN-nya sudah keluar atau belum. Intinya BOSP menghitung data yang ber-NISN, teman-teman ya. Terima kasih, itu saja dari saya. Jika ada yang mau ditanyakan seperti biasa, tinggalkan pesan saja di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data. Salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.